The chronicle of the past 5 years. In retrospect, the spirit, the struggles, the triumphs. Chronicle of Indonesia, presented by Boy the Chef. As the Chef Boy speaks, history comes alive. Sejarah Indonesia tahun 1995 sampai tahun 1999. Masa akhir Orde Baru dan awal reformasi. Tahun 1995 sampai tahun 1996, stabilitas semu Orde Baru. Pada tahun 1999, Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama yang relatif bebas dan demokratis sejak 1955. Pemilu ini menjadi simbol berakhirnya dominasi politik Orde Baru. Pada periode ini pula, Indonesia menghadapi persoalan besar lainnya, termasuk referendum Timor Timur yang berujung pada kemerdekaan wilayah tersebut dari Indonesia. 1998, Reformasi dan kejatuhan Soeharto. Tahun 1998 merupakan tahun paling menentukan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan memicu gelombang protes mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah. Tuntutan utama gerakan ini adalah reformasi total, penghapusan KKN, penegakan demokrasi, dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Kerusuhan besar terjadi pada Mei tahun 1998, terutama di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, yang menyebabkan banyak korban jiwa serta kerugian material. Situasi nasional semakin tidak terkendali. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Jabatan presiden kemudian diambil alih oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Tahun 1998 sampai tahun 1999, masa transisi reformasi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie menandai awal era reformasi. Berbagai langkah penting dilakukan, antara lain pembebasan tahanan politik, pencabutan pembatasan pers, reformasi hukum, serta persiapan pemilu demokratis. Selain itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang partai politik dan pemilu yang memungkinkan lahirnya sistem multipartai. 1997, awal krisis moneter. Tahun 1997 menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Krisis keuangan Asia yang bermula di Thailand menyebar ke Indonesia dan menyebabkan nilai tukar rupiah terjun bebas terhadap dolar Amerika Serikat. Banyak perusahaan tidak mampu membayar utang luar negeri, sektor perbankan melemah, dan kepercayaan investor menurun drastis. Dampak krisis tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran meningkat, dan angka kemiskinan bertambah. Krisis ini memperlihatkan lemahnya fondasi ekonomi nasional serta kegagalan tata kelola pemerintahan yang syarat KKN. Pada tahun 1996, ketegangan politik mulai meningkat. Peristiwa penting terjadi pada tanggal 27 Juli tahun 1996, dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli, yaitu penyerbuan kantor DPP PDI di Jakarta yang memicu kerusuhan dan menandai meningkatnya represi politik serta pembatasan kebebasan berpendapat. Peristiwa ini memperlihatkan retaknya legitimasi politik Orde Baru. Pada tahun 1996, ketegangan politik mulai meningkat. Peristiwa penting terjadi pada tanggal 27 Juli tahun 1996, dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli, yaitu penyerbuan kantor DPP PDI di Jakarta yang memicu kerusuhan dan menandai meningkatnya represi politik serta pembatasan kebebasan berpendapat. Peristiwa ini memperlihatkan retaknya legitimasi politik Orde Baru. Tahun 1995 sampai tahun 1996, stabilitas semu Orde Baru. Pada pertengahan dekade 1990-an, Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dengan sistem Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade. Secara ekonomi, Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabil, didukung oleh investasi asing dan pembangunan infrastruktur. Namun, di balik stabilitas tersebut, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN semakin menguat, terutama di kalangan elit kekuasaan dan keluarga presiden. Pada pertengahan dekade 1990-an, Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dengan sistem Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade. Secara ekonomi,
Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabil, didukung oleh investasi asing dan pembangunan infrastruktur. Namun, di balik stabilitas tersebut, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN semakin menguat, terutama di kalangan elit kekuasaan dan keluarga. Presiden, penutup periode tahun 1995 sampai tahun 1999 merupakan masa transformasi fundamental dalam sejarah Indonesia. Rentang waktu ini menandai peralihan dari rezim otoriter Orde Baru menuju sistem politik yang lebih demokratis. Krisis ekonomi, tekanan sosial, dan gerakan reformasi menjadi faktor utama yang mengubah arah perjalanan bangsa Indonesia menuju era reformasi. Thank you for watching. Be sure to explore our other videos for more valuable insights. Quintessence Bulletin presented by Pivot Point, multidisciplinary